Bagaimana tanggapan panjenengan dengan apa yang pernah disebut oleh Plato bahwa hidup yang tanpa krisis di dalamnya adalah hidup yang tidak layak untuk dijalan. Monggo pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Yang lain? Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, jadi dalam quarter life crisis ini kadang tuh kita mengalami mental block, Ustadz. Jadi misalnya mindset kita tuh udah terpasang kalau hal itu tuh susah. Apalagi ditambah-tambah misalnya kalau kita udah ngeliat teman kita yang udah lebih sukses dari kita, teman kita yang lebih berprestasi dari kita. Nah itu mental blocknya tuh makin gede, Ustadz. Gimana cara menghadapi dan cara mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan bagus. Semoga nanti dari para akhwat juga mungkin ada yang mau ditanyakan. Bagaimana tanggapan panjenengan dengan apa yang pernah disebut oleh Plato bahwa hidup yang tanpa krisis di dalamnya adalah hidup yang tidak layak untuk dijalan. Monggo pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Yang lain? Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, jadi dalam quarter life crisis ini kadang tuh kita mengalami mental block, Ustadz. Jadi misalnya mindset kita tuh udah terpasang kalau hal itu tuh susah. Apalagi ditambah-tambah misalnya kalau kita udah ngeliat teman kita yang udah lebih sukses dari kita, teman kita yang lebih berprestasi dari kita. Nah itu mental blocknya tuh makin gede, Ustadz. Gimana cara menghadapi dan cara mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan bagus. Semoga nanti dari para akhwat juga mungkin ada yang mau ditanyakan. Pertanyaan yang pertama, kata Plato, hidup. Coba ya, pernyataannya Plato itu hidup yang tidak punya beban atau tidak punya masalah bukanlah hidup yang layak untuk dijalani. Karena beban itu kayak krisis, bolehlah kita maknai sebagai krisis. Mengapa demikian? Bukan berarti kita minta masalah loh ya. Ya. Saya mau tanya dulu, siapa di antara teman-teman ini yang pernah ikut fitness? Ya, oke. Apakah orang fitness itu dari awal mulai fitness sampai dengan akhir fitness dia selesai, dia selalu mengangkat misalnya awalnya bebannya 3 kg lalu selamanya 3 kg. Yang terjadi apa? Namanya incremental cumulative effect. Incremental effect. Bertambah, meningkat. Kenapa kok harus meningkat? Supaya teruji kekuatan ototnya. Kalau orang fitness mau badannya diperbesar, ototnya diperbesar, maka bebannya harus ditambah. Supaya apa? Otot nggak bisa berkembang kalau kemudian bebannya tidak bertambah. Apa artinya? Mungkin angkatan bebannya begini. Kita harus husnudzon dengan Allah. Apapun yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik buat kita, termasuk itu adalah masalah dan cobaan. Jangan selalu bersyukur dengan nikmat, bersyukurlah atas sebuah cobaan. Ya, maka nanti yang akhwat ini nanti kalau punya suami yang jawelek nemen itu disyukuri saja gitu. Itu bukan cobaan itu bisa jadi nikmat. Allah sedang mengajari antum untuk bersabar gitu. Apa maksudnya? Gini loh. Orang ngangkat fitness itu kan bisa jadi ngangkat pertama kan kita langsung nggak ada yang pertama kali fitness langsung ngangkat beban berat 3 kilo langsung 100 kali. Saya yakin pulang itu dia langsung pingsan itu. Kenapa? Karena ototnya nggak siap untuk langsung seketika berkembang. Maka angkat pertama 5 kali, angkat ke-6 kok berat sekali, tapi kita paksa.
Pada saat tekanan paksaan inilah kemudian otot itu mulai berkembang. Bagaimana dengan masalah? Rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ayat yang dibaca oleh Qori tadi di awal kitab pembukaan tadi itu, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan ini, baik dalam bentuk cobaan, dalam bentuk masalah dan semuanya itu beban itu sebenarnya untuk menguji sejauh mana ketahanan mental seseorang, ketahanan spiritual seseorang untuk menghadapi realitas yang lebih berat daripada itu. Artinya apa? Kalau hidupmu terlalu easy going, maka kamu akan menjadi anak mami. Kalau kamu selama jadi anak mami, kamu tidak akan pernah bisa mandiri. Ujung-ujungnya selalu kembali ke mami. Keputusan apapun kembali ke mami. Pada saat seseorang tidak berani mengambil keputusan atas perjalanan hidup yang harus dia tempuh, keputusan atas tindakan yang harus dia lakukan, dan dia tidak bisa mengambil keputusan itu, berarti dia telah tersandera oleh keputusan orang lain. Artinya apa, adik-adik sekalian? Masalah-masalah yang dihambat oleh Plato itu hidup yang tidak punya masalah, itu hidup yang tidak layak untuk dijalani. Iya, karena kita hidup di dunia bukan di surga. Di dunia selalu punya masalah. Artinya kalau saudara punya masalah, punya krisis yang banyak, itu tandanya saudara sedang diuji oleh Allah seberapa kuat saudara untuk sabar menjalani proses, atau seberapa kuat saudara bisa bersyukur atas semua proses yang harus saudara lewati. Tapi jangan minta, ya Allah, masalahku terlalu ringan ya Allah. Itu namanya songong yang begitu itu. Ya. Apa doanya kita? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Apa artinya? Ya Allah, jangan engkau timpakan kepada kami masalah yang lebih berat daripada kemampuan kami untuk menghadapi masalah itu. Artinya apa? Kalau Allah ngasih masalah kepada kita, krisis kepada kita, itu tandanya Allah sedang menguji sejauh mana kekuatan kita untuk menghadapi krisis tersebut. Husnudzonnya apa? Setiap masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti punya solusinya. Hanya Anda sudah open mind enggak? Ada open your eyes enggak untuk melihat solusi dari sebuah krisis atau masalah yang saudara jalani. Jadi mintalah masalah kepada Allah, sekaligus minta pada Allah untuk diberikan kekuatan di dalam diri kita, mental kita untuk menghadapi sesulit apapun masalah itu. Itu maksudnya dari pernyataan Plato itu. Yang kedua, mental block. Teman-teman sekalian, kenapa mental block itu ada? Mental block itu adalah sesuatu yang natural di dalam diri kita untuk melindungi mental kita daripada serangan orang lain. Contoh, siapa yang pernah mendengar begini? Ya, misalnya dia punya satu kelas, kok temannya nggak ada yang mau dekat sama dia. Entah kenapa kok teman-temannya nggak mau dekat dengan dia. Lalu kemudian dia ngomong begini, memang teman-teman itu orangnya egois, kok nggak mau berteman dengan orang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menyalahkan semua realitas sosial dan membenarkan diri dia. Pada saat itulah dia mulai membangun namanya mental block di dalam diri dia. Apa tujuan dari mental block itu? Menguatkan, menyelamatkan dan menjaga eksistensi dari kedirian dia atau ego dari dia. Supaya apa? Tidak mudah diserang oleh orang lain. Sebab kalau diserang orang lain, itu akan menghancurkan harga dirinya. Kalau dia menghancurkan harga dirinya, maka dia seperti menghancurkan eksistensi dari keberadaan orang tersebut. Pertanyaan, bagaimana kemudian kita bisa menetralisir mental block? Mental block itu tidak harus dinetralisir, karena ada mental block yang berfungsi untuk melindungi kita secara positif. Ada mental block yang buat kita menjadi tidak mau berubah. Maka keberadaan mental block positif atau negatif ini tergantung pada orientasi perubahan yang mau kita lakukan. Tergantung apa? Pada value atas realitas itu. Contoh, orang berusaha sekuat apapun membuka mindset saya, open mind saya sekuat mungkin, bahwa supaya saya bisa minum khamar, ya tidak akan pernah bisa diterima oleh saya. Mental blocknya akan langsung tertahan, tebal. Karena apa? Karena mental block ini berangkat dari value-value yang kita miliki. Namun selama mental block ini terkait dengan hal-hal perubahan yang positif, tolong ditipiskan, kalau perlu dihancurkan. Contoh, ada orang begini, saya tidak mau berubah. Kalau dia tidak berubah, itu berarti dia sedang membangun mental block yang tidak positif sesungguhnya. Ya, maka mental block itu ada dalam setiap situasi apapun. Ada nggak pernah kalian lihat teman-teman kalian yang kakak tingkat yang
ngerjain skripsi, begitu dikoreksi sama dosen pembimbingnya, apa yang terjadi? Dia langsung ngomong sama temannya, dasar dosen saya ini nggak punya peri kemanusiaan. Yang disalahkan semuanya adalah dosennya. Itu berarti dia sedang menguatkan mental block bahwa dia tidak ingin diserang, tidak ingin disakiti, bahwa dia ingin dihargai. Nah apa? Karena mental blocknya terlalu tebal dan menganggap bahwa orang lain semua salah di hadapan dia. Jadi apa caranya? Caranya adalah mental block itu dikikis dengan cara apa? Anda terus menambah informasi-informasi baru positif tentang apa yang sedang saudara jalani. Kalau Anda stuck mengerjakan skripsi, jangan stay sendiri karena tidak akan pernah bisa selesai. Langsung cari dosen pembimbing, curhat sama dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingnya nggak mau curhat, nggak mau dengerin curhat, pegang tangannya, Pak, please dengerin saya. Bu, please dengerin saya. Karena apa? Dosen pembimbing bukan hanya membimbing skripsi saudara, tapi membimbing masalah-masalah di dalam skripsi saudara. Kenapa kok dia harus membimbing? Karena dia pernah mengalami fase di mana seperti fase yang pernah saudara lakukan. Kira-kira begitu.